Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askar Romadoni akan membahas tentang bab 4 etika dan sikap perilaku pengusaha yang disusun oleh saya sendiri, Askar Romadoni, dan dibantu oleh Amelia, Ibu Tata, dan Ibu Martina. Next. Untuk pertama saya akan menjelaskan tentang etika umum. Etika dan dalam berwirausaha. Seorang pengusaha tidak boleh menghalalkan berbagai cara dan harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Selanjutnya ini tentang etika berwirausaha, terdiri dari yang pertama itu ada kejujuran, kedua bertanggung jawab, ketiga menepati janji, keempat disiplin, taat hukum, suka membantu, berkomitmen menghormati pihak lain, dan mengejar prestasi. Next. Manfaat etika dalam berwirausaha. Pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, itu menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Keempat, mempertahankan pelanggan. Dan yang kelima dan terakhir, membina dan menjaga hubungan. Next. Sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh pengusaha dan karyawan adalah: pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua itu rajin, tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga selalu murah senyum. Empat, lemah lembut dan ramah tamah. Kelima itu sopan santun dan hormat. Yang keenam selalu ceria dan hormat dan pandai bergaul. Tujuh, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kedelapan, dia serius dan memiliki rasa tanggung jawab, merasa memiliki perusahaan yang tinggi. Yang kesepuluh, gunakan norma-norma agama. Next. Etika bisnis Islam. Islam adalah sebuah sistem yang memandang kehidupan ekonomi, sosial, pemerintah, dan kebijakan keuangan publik tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan beragama sesuai ajaran Rasulullah. Al-Quran sebagai pemegang hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, yang memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Next. Para ekonom muslim dan non-muslim mengakui bahwa Al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dan berpraktik keekonomian berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai dasar etika ekonomi atau keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan yang tidak terlihat dalam ajaran yang lain. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi, seorang pelaku bisnis diwajibkan berperilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi atau muamalah al-madiyah, tetapi harus mempertimbangkan etika bisnis, muamalah al-adabiyah yang berpijak pada prinsip dan asas ekonomi Islam. Setiap individual bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang dilakukan agar mampu melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Karena di saat yang sama, umat Islam di seluruh dunia sangat berpengaruh oleh sistem ekonomi kapitalis, liberal, dan sosialis yang sangat kuat. Next. B. Pentingnya mendorong etika bisnis syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersyariah dalam melakukan kegiatan ekonomi mendorong industri keuangan dan perbankan di Indonesia terus berkembang. Next. Menurut Karim Mudarbah Institut Muhammad Rizal Ismail, perkembangan keuangan dan perbankan syariah hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariah, sedangkan perilaku keuangan dan perbankan syariah masih menggunakan pola konvensional. Sekilas tentang keteraturan bisnis dalam Islam. Islam adalah sebuah sistem yang memandang bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan pemerintahan tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan beragama. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi dalam kehidupannya, mengajarkan para penganut untuk berpraktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam yang tidak terlibat pada ajaran agama lain. C. Itu tentang etika transaksi bisnis menurut Islam. Next. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia, yaitu sejauh mana dapat diketahui menurut
akal pikiran atau rasio, dan bimbingan wahyu atau nas. Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk. Untuk ekonomi yang kehendak dalam Islam adalah perilaku sosial ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus. Menurut Ismail, dalam tahun 2008 terdapat dua prinsip pokok nilai Islam. Pertama itu tauhid atau keseimbangan. Tauhid dan keseimbangan. Prinsip dasar etika bisnis Islam. Next. Menurut Imaluddin ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam. Pertama itu kesatuan atau unity. Yang kedua keseimbangan. Yang ketiga kehendak bebas. 4 tanggung jawab. Dan kelima kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Untuk cara berbisnis Nabi Muhammad, contoh-contohnya itu ada 20 sifat. Pertama itu kejujuran, catatan utang piutang, signifikan sosial kegiatan bisnis. Keempat, ketidaklakuan sumpah palsu. Kelima, sikap longgar, ramah tamah, dan murah hati. Keenam, tidak menjalankan bisnis orang lain. 7, jujur dalam takaran dan timbangan. 8, Islam tidak mengenal persaingan miskin tetapi mengenal sinergi. 9, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. 10, pembayaran upah sebelumnya keringat karyawan kering. Tidak monopoli bisnis. Tidak melakukan bisnis dalam kondisi berbahaya atau mudarat. 13, anjuran berzakat. 14, hanya menjual barang halal. 15, bisnis dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan. 16, segera melunasi hutang. 17, pemberian tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar. 17, pelanggaran riba. 19, tidak melakukan ikhtiar. 20, tidak berpura-pura menawar. Ruang lingkup etika bisnis Islam. Beberapa bentuk penerapan etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah itu ada 6. Pertama, mudharabah, murabaah, musyarakah, qard, dan wadiyah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.